Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riananda Triputra dengan NIM N01222370. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pembangkit listrik tenaga diesel bagian sejarah. Oke, dimulai dari sejarah pembangkit listrik tenaga diesel, yaitu bermula pada awal abad ke-20 ketika mesin diesel mulai dikembangkan sebagai alternatif penggerak kapal laut. Pada tahun 1892, seorang insinyur bernama Rudolf Diesel mematenkan mesin diesel pertamanya di Jerman. Mesin diesel lebih efisien dan lebih tahan lama dibandingkan dengan mesin uap yang pada saat itu sedang gencar digunakan. Kemudian, sekitar tahun 1920-an, mesin diesel mulai digunakan untuk membangkitkan listrik. Di Amerika Serikat, sejumlah pembangkit listrik diesel dibangun untuk menyediakan listrik bagi wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga diesel pertama kali dibangun pada tahun 1925 di Pulau Onrus, dekat dengan wilayah Jakarta pada saat ini. Kemudian, PLTD tersebut dibangun oleh perusahaan Belanda, yaitu NIEM atau Netherlands Indisch Electric Maatschappij, dan PLTD tersebut mampu menghasilkan listrik sebesar 100 kW. Kemudian, pada era pemerintahan kolonial Belanda tersebut, PLTD menjadi sumber listrik utama di banyak kota kecil di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, PLTD perlahan mulai digantikan oleh pembangkit listrik yang lebih modern dan lebih efisien, seperti PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, dan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Meskipun demikian, PLTD masih digunakan di beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama atau sebagai cadangan saat terjadi pemadaman listrik. Seperti yang kita tahu, PLTD atau singkatan dari pembangkit listrik tenaga diesel yaitu jenis pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel untuk menggerakkan generator listriknya. PLTD biasanya memang digunakan di daerah yang terpencil atau di daerah yang masih belum atau sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel ini secara sederhana dia bekerja dengan mengubah energi kimia dari bahan bakar diesel menjadi energi listrik. Bahan bakar diesel dibakar di dalam mesin diesel, kemudian yang akhirnya dapat menggerakkan generator listrik yang menghasilkan generator listrik ini menghasilkan arus AC atau arus bolak-balik yang kemudian baru dapat digunakan untuk memasok listrik dari rumah ke rumah atau dari gedung ke gedung. Meskipun PLTD merupakan salah satu cara yang efektif untuk memasok listrik dari daerah terpencil atau sulit dijangkau, tetapi keberadaannya masih sangat tergantung pada pasokan bahan bakar diesel. Oleh karena itu, biaya operasional PLTD ini cenderung lebih mahal kalau dibandingkan dengan pembangkit listrik modern atau yang lainnya, pembangkit listrik yang sudah terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, atau pembangkit listrik tenaga air. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama lengkap saya Nursani Ahmad Wilan Muzaki dengan NIM N01222326. Di sini saya akan
mencoba untuk menjelaskan terkait dengan prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk poin yang pertama yaitu adalah bahan bakar di dalam tangki. Bahan bakar di sini adalah bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan dieselnya. Di sini penjelasannya adalah untuk bahan bakar di dalam tangki penyimpanan bahan bakar dipompakan ke dalam tangki penyimpanan sementara. Namun sebelumnya bahan bakar tersebut itu disaring terlebih dahulu, kemudian disimpan di dalam tangki penyimpanan sementara atau yang biasa disebut dengan daily tank. Kemudian jika bahan bakar tersebut adalah bahan bakar minyak atau biasa kita sebut dengan BBM, maka bahan bakar dari daily tank dipompakan ke pengabut atau biasa disebut dengan nozzle. Di sini bahan bakar dinaikkan temperaturnya dalam artian dipanaskan hingga menjadi kabut. Sedangkan jika bahan bakar tersebut adalah bahan bakar gas, dalam artian di sini adalah bukan BBM, maka dari daily tank dipompakan ke conversion kit atau biasa disebut pengatur tekanan gas untuk diatur kembali tekanannya. Kemudian poin selanjutnya adalah menggunakan kompresor udara. Nah, menggunakan kompresor udara bersih dimasukkan ke dalam tangki udara start melalui saluran masuk atau biasa disebut intake manifold. Kemudian dialirkan ke turbocharger. Di dalam turbocharger, tekanan dan temperatur udara dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian udara yang dialirkan pada umumnya sebesar 500 PSI dengan suhu mencapai kurang lebih itu 600 derajat Celcius. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu adalah udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar. Kemudian untuk poin selanjutnya bahan bakar dari conversion kit ini khusus untuk bahan bakar gas dan juga bahan bakar minyak, kemudian diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Selanjutnya poin kelima. Poin kelima yaitu di dalam mesin diesel terjadi penyalaan sendiri karena proses kerjanya berdasarkan udara murni yang dimanfaatkan di dalam silinder. Di sini tekanan yang terjadi di dalam silinder tersebut adalah 35 sampai dengan 50 atm, sehingga temperatur di dalam silinder naik. Dan pada saat itu bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bertemperatur dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala bahan bakar sehingga akan menyala secara otomatis yang menimbulkan ledakan bahan bakar. Selanjutnya adalah ledakan pada ruang bakar tersebut menggerakkan torak atau piston yang kemudian pada poros engkol dirubah menjadi energi mekanis. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak, sehingga torak tersebut dapat bekerja bolak-balik. Nah, gerak bolak-balik torak ini akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol. Dan sebaliknya, gerak rotasi poros engkol juga akan diubah menjadi gerak bolak-balik torak pada langkah kompresi. Selanjutnya adalah poros engkol mesin diesel digunakan untuk menggerakkan poros rotor generator. Oleh generator energi mekanis ini kemudian dirubah menjadi energi listrik sehingga terjadi gaya gerak listrik atau GGL. Kemudian tahap selanjutnya, tegangan yang dihasilkan generator dinaikkan tegangannya menggunakan trafo step up agar energi listrik yang dihasilkan sampai ke beban. Prinsip kerja trafo berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday yaitu arus listrik dapat menimbulkan medan magnet dan juga medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Jika pada salah satu kumparan pada trafo dialiri arus bolak-balik, maka akan timbul garis gaya magnet yang berubah-ubah pada kumparan yang terjadi di induksi. Kumparan sekunder satu inti dengan kumparan primer yaitu akan menerima garis gaya magnet dari primer yang besarnya berubah-ubah pula. Maka di sisi sekunder juga timbul induksi, akibatnya antara dua ujung kumparan terhadap beda tegangan. Kemudian untuk poin yang terakhir atau poin ke-9 itu adalah
menggunakan saluran transmisi energi listrik dihasilkan atau dikirim ke beban. Di sini beban yang dimaksud adalah tegangan listrik diturunkan kembali menggunakan trafo step down. Dalam artian jumlah lilitan sisi primer harus lebih banyak daripada jumlah lilitan sisi sekunder. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke, sebelum saya menjelaskan jenis-jenis PLTD, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Dava Syaruna dengan NIM N01228383 dari kelompok 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis PLTD. Nah, sebenarnya itu ada lebih banyak jenis-jenis PLTD, namun di sini saya hanya menjelaskan 4 jenis PLTD. Yang pertama, ada PLTD kapal. Merupakan jenis PLTD yang umum digunakan pada kapal laut, terutama pada kapal-kapal kargo atau kapal penumpang yang membutuhkan sumber listrik untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Nah, di sini kita bisa tahu seperti kapal-kapal pesiar yang membawa penumpang dari suatu tempat ke tempat lain yang membutuhkan sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penumpang tersebut, seperti makan, minum, dan lain banyak hal. Terus yang kedua ada PLTD darat. PLTD darat merupakan jenis PLTD yang umum digunakan di daerah-daerah terpencil atau di pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional atau yang biasa kita ketahui PLN. PLTD darat ini biasanya beroperasi secara otomatis dan menggunakan sistem pengawasan jarak jauh atau untuk memantau kinerja dari PLTD tersebut. Terus yang ketiga ada PLTD hibrida, di mana yang biasa kita ketahui PLTD hybrid. Merupakan jenis PLTD yang menggabungkan beberapa sumber energi untuk menghasilkan listrik seperti panel surya, turbin angin, atau generator listrik diesel. PLTD hibrida ini atau PLTD hybrid ini biasanya digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional atau PLN dan memiliki potensi sumber energi yang beragam. Nah, PLTD hybrid ini terdiri lebih dari satu macam pembangkit, di mana menggabungkan beberapa sumber energi yang dapat diperbaharui ataupun tidak dapat diperbaharui. Pembangkit listrik hybrid ini merupakan salah satu alternatif sistem pembangkit yang tepat diaplikasikan pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh pembangkit listrik besar seperti jaringan PLN atau PLTD. Pembangkit listrik tenaga hybrid ini memanfaatkan energi yang dapat diperbaharui sebagai sumber utama atau sumber pokok yang dikombinasikan dengan diesel generator. Nah, diesel generator tersebut sebagai sumber cadangan. Pada pembangkit listrik tenaga hybrid, sumber energi yang dapat diperbarui dapat berasal dari sumber energi matahari. Seperti yang kita ketahui tadi, energi matahari bisa digunakan untuk panel surya, terus energi dari angin untuk turbin angin, dan masih banyak lain lagi yang dapat dikombinasikan dengan diesel generator, sehingga menjadi suatu pembangkit yang lebih efisien, efektif, dan handal untuk mendapatkan mensuplai kebutuhan energi listrik tersebut. Terus yang terakhir ada PLTD mini. PLTD mini ini merupakan jenis PLTD yang memiliki kapasitas listrik yang relatif kecil, yaitu antara 10 hingga 100 kW. PLTD mini ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga
atau kegiatan usaha kecil dan menengah. Nah, ada 9 daerah yang mengalami defisit listrik. Di antaranya ada Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Untuk jangka pendek, Kementerian ESDM akan melakukan sewa pembangkit listrik dan sembari menyiapkan aturan pelanggaran penggunaan untuk pembangkit listrik mini ini. Nah, dari keempat PLTD ini mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Baran Nagata Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengoperasian PLTD dan contoh aplikasinya. Jadi PLTD ini secara umum pengoperasiannya itu sama seperti mengoperasikan suatu PSD ya. Lalu di SPD ini ada SOP-nya. Dimulai dari yang pertama itu ada persiapan start. Di sini sistem diperiksa suplai DC-nya, periksa dan tambah air baterai bila kurang, lalu menghidupkan saklar-saklar charger baterai, suplai DC, tes lampu kontrol dan tes alarm. Nah, di sini pemeriksaan sistem juga dalam persiapan start, yaitu ada sistem minyak pelumas, yaitu menambah minyak pelumas di karter bila kurang, lalu ada pelumasan turbo, ada governor, ada kompresor, dan pompa-pompa listrik. Lalu dalam pemeriksaan sistem itu ada pemeriksaan sistem bahan bakar, di mana akan menambah tangki harian bila kurang dan mengatur katup-katupnya pada posisi operasi. Selanjutnya ada sistem dari pendingin. Nah, di sini harus menambah permukaan tangki air, menambah maupun cooling tower bila kurang. Lalu mengatur katup-katup pada sistem operasi dari pendingin ini pada posisi operasi. Lalu ada sistem start, yaitu cerat atau drain air. Nah, jadi pada botol udara dan jalan kompresor sampai di tekanan kurang lebih 30 bar. Lalu menjalankan pelumasan awal. Lalu untuk mesin tertentu perlu diputar minimal 2 kali putaran guna mungkin dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu melepas PMT atau penyulang, dan bila persiapan tidak ada tanda-tanda gangguan dan pada lampu kontrol di panel ready start menyala, maka menunjukkan mesin dapat di start. Jadi start mesin dilakukan setelah selesai pemeriksaan sistem dan kondisi mesin aman untuk dihidupkan. Lalu yang kedua itu ada menghidupkan mesin atau startup mesin. Ya, jadi yang pertama itu katup udara satu itu dibuka dari botol udara. Itu bila startnya pakai udara ya. Terus kalau startnya pakai baterai, kabelnya itu dihubungkan dari motor startnya tuh ke baterai startnya. Lalu selanjutnya itu menekan tombol start atau memutar handle pada posisi start sehingga mesin hidup. Bila mesin tidak hidup, tombol start dilepaskan atau diputar pada posisi running. Selanjutnya ada mesin tertentu. Nah, pada mesin tertentu saat masih berada pada putaran ideal dapat dinaikkan putaran mesin secara bertahap dan beri kesempatan pada mesin untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan temperatur dalam ruang bakar setelah mencapai putaran nominal. Tunggu beberapa saat sambil melakukan pemeriksaan kondisi SPD tersebut. Nah, pada saat ini melakukan pula pemeriksaan kondisi mesin dari generator, meliputi pengamatan parameter mesin dan pengamatan parameter generator. Lalu suara-suara atau bunyi yang menunjukkan adanya kelainan dalam mesin, panas atau temperatur yang terjadi pada masing-masing silinder. Dan yang terakhir itu periksa seluruh bagian dari kenormalan operasi. Di antaranya itu ada kebocoran, tekanan, dan gejala gangguan yang lainnya. Nah, ini pemeriksaan kondisi mesin dan generator masih di dalam
area menghidupkan atau startup mesin ini yang terakhir itu ada setelah pada putaran nominal dan SPD tersebut ada pada kondisi normal. Selanjutnya SPD itu siap untuk pembebanan. Nah, pembebanan SPD itu dilaksanakan dengan cara 1 beroperasi paralel dan 2 itu beroperasi sendiri. Nah, lanjut memparalel ini atau membebani nih. Sebelumnya pertamanya ada syarat paralel. Nah, yaitu untuk melakukan pembebanan SPD secara paralel harus memenuhi syarat paralel, yaitu 1. Tegangan generator sama dengan busbar, 2. Frekuensi generator sama dengan busbar, dan 3. Urutan pasa atau RST sama dengan busbar. Nah, lanjut ke prosedur paralel atau pembebanan ini. Parameter dan peralatan yang digunakan untuk melakukan paralel ini yaitu yang pertama ada switch eksitasi, kedua ada kunci sinkron, ada lampu sinkron, ada double voltmeter, ada double frequency meter, ada 0 voltmeter, ada sinkronoskop. Udah itu. Nah, setelah itu setelah mencapai putaran nominal, SPD siap untuk paralel dengan prosedur sebagai berikut nih. Jadi prosedur untuk paralelnya itu pertama switch eksitasi itu diputar dari off ke posisi on, itu manual. Lalu menaikkan tegangan dengan pengatur regulator tegangan sampai tegangan nominal dan mengatur frekuensi pada 50 Hz. Yang ketiga itu memutar switch eksitasi dari manual ke posisi auto atau AVR beroperasi. Nah, selanjutnya memutar switch synchronizer ke posisi on dan jarum penunjuk akan berputar ke kanan atau ke kiri. Lalu mengatur tegangan maupun frekuensi sama dengan busbar agar jarum synchronizer itu berputar ke kanan searah jarum jam dan berputar secara lambat. Setelah itu menekan tombol bila paralel secara otomatis pada saat jarum jam tepat di tengah jam 12, maka OCB atau PMT akan masuk atau paralel. Nah, bila secara manual pada saat jarum jam hampir pada posisi jam 12, yaitu belum tepat benar ya, menekan tombol switch OCB atau PMT, maka OCB akan masuk paralel. Bila OCB atau PMT ini sudah masuk, paralel switch synchronizer putar ke posisi off. Nah, setelah paralel, harus segera nih menaikkan beban secara bertahap dengan mengatur Cosby, frekuensi dan tegangan pada nominal. Pembebanan secara optimal 80% dari daya terpasang. Hal ini bisa membuat pemakaian bahan bakar yang paling hemat nih. Jadi beban sesuai daya mampu bila daya mampu sudah di bawah 100% dari daya terpasang. Nah, lanjut ke pemantauan atau pengendalian atau monitoring lah. Nah, dalam pemantauan ini hal yang harus dilakukan nih, yang pertama ada mencatat hasil atau nilai penunjukan parameter yang ada. Lalu ada pemantauan, ada pengendaliannya. Kapan aja nih melakukan pemantauan atau pengendalian itu? Pada saat SPD beroperasi secara paralel, pada pembangunan generator, pada pengaturan Cosby. Nah, mungkin gitu yang buat pemantauan dan pengendalian. Lanjut ke mematikan SPD atau shutdown. Jadi ini ada hal-hal yang harus diperhatikan nih. Mematikan mesin yang sedang beroperasi ini harus dilihat dulu nih kondisi antara beban dan daya yang tersedia. Yaitu nih yang pertama, mesin di stop karena dayanya tidak perlu lagi. Karena beban sudah turun daya yang tersedia berlebih, atau dan 2 ini mesin di stop beban masih diperlukan tetapi mesin harus di stop untuk dilakukan pemeliharaan rutin. Nah, untuk melakukan stop mesin ini kita ambil contoh nih, yang bebannya tidak diperlukan lagi bila dalam pengoperasian ini terjadi dari beberapa SPD. Maka yang akan di stop kita pilih dengan besar dayanya sama atau tinggi sedikit dari kelebihan daya. Lanjut dengan SPD beroperasi sendiri nih. Nah, pengoperasian SPD itu SPD atau PLTD nih secara umumnya prosedurnya sama.
Jadi sesuai yang dianjurkan oleh buku petunjuk dari pabriknya, misalnya manual booknya. Kalaupun ada perbedaan, biasanya disebabkan besar dan kecilnya daya SPD serta kemungkinan peralatan atau alat bantu yang menyertainya. Dalam hal pembebanan generator ini, pembebanan generator untuk beroperasi sendiri dengan generator beroperasi secara paralel itu terdapat perbedaan dalam hal pengaturannya. Ini ada sedikit langkah-langkah pengoperasian SPD dengan single running atau beroperasi sendiri ya. Yang pertama itu knob speed di setel drop governor pada angka kedudukan 0. Yang kedua itu melakukan prosedur pengoperasian SPD seperti yang diuraikan seperti di depan. Yang tadi yaitu ada persiapan start mesin, pembebanan, mencatat data operasi dan mesin stop. Nah, lalu pada pengaturan beban generator beroperasi sendiri ini, semua beban dengan sendirinya akan ditampung oleh generator tersebut. Hanya kita selalu mengatur kestabilan Cosby, kifar, tegangan, dan frekuensi. Nah, pada pembebanan generator beroperasi sendiri, cara pelepasan beban jangan langsung dari PMT atau OCB ini generator. Usahakan melepas dari PMT penyulang, dari yang paling besar bebannya sampai yang paling kecil. Baru PMT generator dilepas untuk menghindari kerusakan pada bagian-bagian mesin. Lanjut di slide. Di sini ada contoh aplikasi PLTD ya. Yang pertama tadi pulau-pulau terpencil. Nah, PLTD ini sering digunakan di pulau-pulau terpencil yang tidak terhubung ke jaringan listrik utama. Nah, PLTD dapat menyediakan listrik untuk kebutuhan masyarakat dan juga untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Lalu selanjutnya contoh aplikasi PLTD itu ada di dalam pabrik dan industri. Nah, beberapa pabrik industri itu menggunakan PLTD sebagai sumber energi cadangan jika terjadi pemadaman listrik dari jaringan utama. Selanjutnya penggunaan PLTD itu ada di kapal, di mana PLTD itu sering digunakan sebagai sumber energi kapal, terutama di kapal penangkap ikan atau kapal-kapal lain yang beroperasi di perairan terpencil. Lalu yang keempat itu ada situs konstruksi. Nah, PLTD di sini tuh dapat digunakan untuk menyediakan listrik sementara di situs konstruksi yang belum terhubung ke jaringan listrik utama. Lalu yang terakhir itu ada di perumahan. Nah, PLTD juga dapat digunakan ya sebagai sumber listrik alternatif nih di daerah yang sering mengalami pemadaman listrik atau sulit terjangkau oleh jaringan listrik utama. Nah, mungkin segitu aja dari aku. Aku lanjutin ke temanku yang selanjutnya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Perkenalkan, nama saya Iksan Rudianto. Saya dari kelompok 6 Teknik Tenaga Listrik kelas B dengan NIM N0122362. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian dari penggunaan PLTD. Mungkin langsung saja ya. Seperti yang kita tahu, semua pembangkit listrik itu pasti memiliki yang namanya keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya. Dalam beberapa hal memang tidak bisa dipungkiri bahwa PLTD memiliki beberapa kelemahan dan kerugian. Tapi di dalam kelemahan dan kerugian tersebut tersembunyi kelebihan manfaat dan keuntungan yang besar untuk masyarakat yang menggunakan listrik dari PLTD. Berikut setelah ini saya akan menjelaskan tentang beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan dan pemakaian PLTD. Keuntungan dalam penggunaan PLTD. Di sini saya sudah mencari dan menganalisis 5 keuntungan yang saya dapatkan. Terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada fleksibilitas. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, memiliki daya tahan tinggi. Yang keempat, mudah dikonfigurasi. Yang kelima, relatif murah dibanding yang lain. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang poin-poin ini. Yang pertama ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini maksudnya dapat dioperasikan di mana saja, yang berarti bahwa PLTD bisa didirikan di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh pembangkit listrik lain.
yang membuatnya menjadi sumber listrik yang dapat diandalkan dan fleksibel. Lalu yang kedua, mudah dioperasikan. Maksud dari mudah dioperasikan ini dalam pengoperasian dan pemeliharaannya murah dibandingkan dengan pembangkit listrik seperti tenaga air ataupun tenaga nuklir. Yang ketiga, ada memiliki daya tahan yang tinggi. Maksud dari memiliki daya tahan yang tinggi ini adalah PLTD dapat dioperasikan secara terus-menerus, bahkan sampai lebih dari 1 hari atau 24 jam penuh tanpa berhenti sama sekali, sehingga dapat menyediakan listrik untuk waktu yang lama dan memenuhi permintaan listrik yang tinggi. Lalu yang keempat, ada mudah dikonfigurasi. Maksud dari mudah dikonfigurasi ini, PLTD dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan daya yang sesuai dengan kebutuhan listrik yang berbeda-beda sesuai kebutuhan tertentu. Karena hal ini memungkinkan si operator untuk memvariasikan output listrik sesuai dengan permintaan atau kebutuhan yang ada. Lalu yang kelima, ada relatif murah dibanding yang lain. Maksud dari relatif murah ini, meski biaya operasional PLTD bisa dan dapat menjadi tinggi, tapi dalam instalasi dan pengoperasian PLTD lebih murah dibanding pembangkit listrik jenis lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air atau tenaga nuklir. Selanjutnya terdapat kerugian. Di sini saya sudah menganalisis dan mencari 5 kerugian sudah saya temukan. Terdapat 5 poin juga. Yang pertama ada biaya operasional yang tinggi. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat ada kapasitas yang terbatas. Yang kelima rentan rusak dalam pengoperasian. Saya akan menjelaskan poin-poin tadi. Yang pertama, ada biaya operasional yang tinggi. Maksud dari biaya operasional yang tinggi ini adalah biaya bahan bakar untuk menyalakan dan menghidupkan mesin diesel membutuhkan biaya perawatan untuk mesin yang kadangkala menjadi mahal. Selain itu, mesin diesel juga cenderung membutuhkan perawatan yang lebih sering daripada mesin pembangkit listrik lain. Lalu yang kedua ada pencemaran lingkungan. Maksud dari pencemaran lingkungan itu saat PLTD beroperasi atau dalam pengoperasian menghasilkan polusi udara dan juga polusi suara yang bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada ketergantungan pada bahan bakar fosil. Maksud dari ketergantungan ini adalah PLTD bergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber utama suplai untuk menjalankan dan mengoperasikan mesin dieselnya. Bahan bakar yang menggunakan fosil bisa habis karena tidak terbarukan dan menjadi langka untuk kedepannya, dan dapat mengakibatkan PLTD terganggu kestabilan pasokan untuk bahan bakar listrik sebagai bahan bakar pembangkitnya. Lalu yang keempat ada kapasitas yang terbatas. Maksud dari kapasitas yang terbatas ini, PLTD memiliki kapasitas yang terbatas untuk penghasilan dan menghasilkan listrik untuk konsumen, sehingga PLTD tidak dapat memenuhi permintaan listrik yang tinggi. Mesin diesel juga termasuk mesin yang kecil dibanding dengan mesin listrik yang lain, sehingga listrik yang dihasilkan juga lebih kecil dibanding pembangkit listrik yang lainnya. Lalu ada rentan rusak dalam pengoperasian. Maksud dari rentan rusak dalam pengoperasian ini adalah mesin diesel di PLTD mudah rusak dan rentan terhadap kerusakan jika tidak dirawat dan dioperasikan sesuai prosedur yang benar. Kerusakan mesin diesel akan mengakibatkan pengurangan efisiensi dalam pembangkit listrik dan juga menyebabkan downtime atau periode ketika sistem atau barang tidak tersedia secara signifikan, tinggi, dan membutuhkan ataupun memiliki biaya perbaikan yang sangat tinggi. Mungkin segitu saja dari keuntungan dan kerugian dari PLTD.
Terima kasih. Baik, jadi kesimpulan mengenai materi pembangkit listrik tenaga diesel yaitu sebagai pembangkit listrik, PLTD masih menjadi salah satu alternatif yang efektif untuk memasok listrik di daerah terpencil atau yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional. Meskipun memiliki biaya operasional yang lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan, PLTD tetap menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan karena keandalannya yang sangat tinggi dan kemampuannya untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang lebih besar. Namun perlu diperhatikan juga bahwa penggunaan PLTD juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan seperti emisi gas buang yang berkontribusi pada pemanasan global dan polusi udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mungkin karena minimnya pengetahuan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.